Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan untuk tetap bersyukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di lapak alpukat. Kita mau review alpukat ya, mau lihat-lihat stok alpukat yang ada di sini. Dan selain durian, alpukat juga saat ini menjadi tanaman pendamping untuk pohon durian tentu saja. Dan prospek kedepannya alpukat juga cukup baik ya teman-teman. Dan jenis-jenis alpukat itu sangat banyak sekali. Saya sendiri juga masih perlu banyak belajar. Akan tetapi kali ini kita mau lihat-lihat dulu stok dengan kategori ukuran ya teman-teman. Ada 1 meter up, ada 2 meter, kemudian ada juga yang 1,5 meter. Seperti itu teman-teman ya. Dan pada kesempatan video kali ini kami bersama juga dengan rekan-rekan kami sesama penjual bibit durian yang saat ini juga sudah mulai ya sebenarnya bukan beralih ya, tetapi lebih kepada mencoba menyediakan bibit-bibit tanaman buah yang lainnya semacam alpukat, kemudian ada lengkeng, lalu selanjutnya ada mangga serta jambu-jambuan ya. Seperti itu teman-teman. Untuk itu langsung saja. Oh ya, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Di sebelah sana ada Mas Muhammad Al-Katiri. Kemudian di sebelahnya lagi ada Mas Eko Yulianto yang hari ini sudah potong rambut ya Mas ya. Sudah dong. Istimewir. Dan Mas Eko Yulianto kali ini ambil bibit alpukat untuk dikirim ke Garut teman-teman. Ukurannya itu ada yang 1,5, kemudian ada yang 1 meter, kemudian ada juga yang 1,5 meter. Ada ya Mas ya. Dan saya mau kasih Mas Eko Yulianto, presiden dari Banyumas Bibit 88, yang semakin hari semakin tampan saja teman-teman. Ya harus itu wajar. Ya, oke ya. Mas Eko, kenapa sih mesti tanam alpukat Mas Eko? Ya tanam alpukat ya emang saat ini lagi booming ya bro. Siap. Lagi booming. Terus apa? Untuk prospek kedepannya juga ya Cukup bagus ya. Cukup bagus. Selain durian juga alpukat saat ini sudah menjadi komoditas yang patut dipertimbangkan ya. Ya. Banyak yang apa? Mengembangkan ya. Mengembangkan betul. Kemudian untuk jenisnya Mas Eko, untuk jenis yang menurut jenengan tuh patut atau layak untuk dikebunkan itu yang jenis apa sih Mas Eko? Sebenarnya sih ke tujuan pasar ya. Tujuan pasar dulu. Tujuan pasarnya untuk marketnya tuh untuk kemana begitu ya? Iya betul. Apa menginginkan buah yang besarkah atau buah yang kecil-kecil begitu ya? Iya betul. Siap. Jadi memang kan berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Tapi Iya. untuk jenis yang paling digemarin sama pembelinya jenengan itu apa biasanya? Yang paling banyak ya aligator, Aligator sama Mickey ya? Iya, paling Siap. banyak itu. Kita sambil ke sana Mas Eko. Oke. Biar kita lihat-lihat. Mungkin Mas Muhammad kalau mau ambil shootnya biar nanti jadi sekaligus, ya kan? Jadi satu kali kerja dapat 2 pekerjaan sekaligus, kayak gitu. Mas Eko untuk Berbagi saramoni, iya nanti ke Saramoni kan masing-masing kita kasih 1 mikrofonnya begitu maksudnya ya. Jadi 1 kali kerja ada 2 pekerjaan sekaligus terlampaui begitu kan? Oke. Dan untuk Mas Eko ini pohon yang sampan mau kirim itu jenis apa aja Mas Eko? Ini ada aligator, Oke. Mickey, kendil, gelut, Kelut. terus khas. Ada yang bilang kalau kelut itu sama Beda. dengan Markus ya? Beda dong. Oh beda ya? Beda. Yang sama itu apa Mas? Gelut itu panjang. Oh panjang ya? Iya panjang, hampir kayak pepaya. Tapi kayak pepaya. Siap. Ah. Tapi untuk Kalau lebih jelasnya Markus sama kendil sama. Markus satu ya? jenis. Oh ya benar Markus Iya. sama kendil. Oleh karenanya agar supaya kita informasi tidak simpang siur, maka mungkin akan lebih baik kalau kita tanya ke masternya nih. Oke, Bukan begitu Mas Eko? betul sekali. Ya. Siap. Karena jangan kemudian nanti informasinya itu jadi Nggak jelas. nggak jelas. Iya. Kayak gitu. Ini biasanya kalau yang ukuran segini masuknya ukuran berapa sih Mas Eko? Semeter ya? Ini belum. Belum ya? Ini 80 cm. 80 cm ya? 70 80 ya. Siap. Kalau yang kayak gini-gini nih biasanya harganya berapa sih Mas Eko? 65-an. 65.000 ya? 65. 65.000 nih teman-teman. 65.000 sudah dapat pohon alpukat sebesar ini. Iya, nih 1, Coba 2, 3, 4 jengkal ya. 4 jengkal kali 22.
Berarti sekitar 90 cm ya. Iya, 80 lah. 80 up ya. 80 lah. 65.000 teman-teman. Untuk pembelian jumlah banyak tentu saja mungkin harganya akan lebih murah efisien, lagi. lebih murah Iya, lagi beda. ya. Kalau Kemudian pengambilan 50 pohon apa 100 pohon harganya beda dikit gitu, Bro. beda dikit ya. Kurangin dikit. Kurangin bukan beda dikit. Iya. Ya. Jadi teman-teman untuk alpukat memang jenisnya itu udah banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada Mickey, ada aligator, kemudian ada apa lagi Mas? Kendil, Kendil ya, luang, Markus. kendil sama Markus sama, Bro. Markus sama ya. Kemudian ada Mickey, kelut ya. Iya, kelut. Ada khas Vietnam, ada red Vietnam. Kemudian ada lagi juga sep. Itu Sub 034 introduksinya. introduksinya kan? Iya, introduksinya banyak itu ada sub, bot 7, Bot 7 Iya. atau bot 7 ya. Ya, itu Kemudian banyak lagi lah. ada apa namanya itu Pinkerton Pinkerton ada. ya kan? Heeh. Kemudian ada khas, lam khas. khas. Iya. Tuh banyak sekali teman-teman. Untuk Memang itu kalau untuk alpukat itu untuk ganti genetiknya cepat. Cepat ya. Makanya jenis alpukat terlalu banyak. Jadi banyak sekali ya. mungkin setiap tahun itu ada varietas baru. Karena kadang-kadang kalau Mas Eko punya pohon kemudian nanti diambil pucuknya bisa jadi udah namanya khas Eko gitu ya. Bisa jadi ya kan? Gitu teman-teman. Bibit 88. Iya, jadi nanti akan ada alpukat 88 gitu ya. Alpukat 88 Tergantung mungkin kita mau kasih nama apa gitu kan. Iya, bebas. Luar biasa teman-teman. Jadi alpukat itu memang saat ini sudah bisa dibilang sebagai tanaman pendamping durian Mas ya. Betul. Rata-rata ada durian, ada pohon durian pasti ada alpukat. Betul. Semacam ada gula, Ada semut. ada semut gitu ya. Luar biasa teman-teman. Untuk yang sebelah sini Mas, ini nampaknya agak lebih besar batangnya Mas. Ya, ini yang apa? 1 meter 1 up. meter up ya. 1 meter up. Ini 1 meter up. Untuk harganya sendiri Mas Eko? Untuk harganya di sini 85. Tuh, Mas Hendy. Ini saya mau ngadepnya kamera mana ini? Bebas. Situ lah. boleh, sini boleh nih. Ya. Ini nanti biar saling berhadapan nih kameramennya Republik Bibit sama kameramennya Baca Mas 88 biar berantem nanti habis ini ya. Ini lucu ya. kayak di YouTube ya. Iya. Kayak di YouTube yang udahan lo ya. Mudah-mudahan lah teman-teman ya. Ini ya sambil belajar. Siapa tahu nanti jadi artis Angling Dharma ya. ada di sini. Lampir. Ya. Dan teman-teman kalau bicara alpukat di daerah Banyumas dan sekitarnya tentu saja di sini sepertinya sudah tidak asing lagi dengan beliau, dengan Bu Yuni yang memang termasuk Visum dong. pengepul alpukat yang Terbesar. paling besar di sini ya. Maksudnya stoknya yang paling berani nyetok paling segini banyak ya. Mm-mm. Dan itu saja menjadi tempat curhat kita sebagai penjual bibit durian. Iya. Seperti itu. Untuk itu langsung saja kita mintai ya lebih ke ngobrol sih sebenarnya, lebih ke sharing ya teman-teman tentang alpukat tentu saja. Mas Eko merapat kemari biar kita keroyok ini Bu Yuni berdua. Ya maksudnya di sebelah sini dan sebelah sini sudah ada Bu Yuni senior kita di dunia peralpukatan duniawi. Bu Yuni mohon izin Bu untuk jenengan itu alpukat. Main alpukat itu udah dari kapan sih Bu? Ya kalau main bibit sih sudah lama ya. Sudah lama Mas. ya? Iya udah lama. Cuman kalau konsen di alpukat itu mungkin sudah kisaran ya 3-4 tahun lah. Iya kalau untuk alpukat, kalau di bibit yang lain sih sudah lama. Bu, kalau bicara tentang jenis alpukat itu sesungguhnya nih yang banyak beredar di pasaran ini jenis apa aja sih Bu? Kalau untuk sekarang ya Mas, untuk sekarang, entah untuk tahun depan ya Mas. Untuk tahun sekarang itu ya yang mayoritas ya Mickey sama aligator. Iya, itu yang paling banyak beredar untuk sekarang. Entah untuk tahun depannya lagi masih tetap di jenis dua itu atau berpindah ke jenis yang lain kita juga belum tahu gitu. Jadi memang sepertinya tidak berlebihan kalau saya bilang alpukat adalah merupakan tanaman pendamping dari durian. Iya, betul. Kemudian Bu, untuk jenis-jenis yang banyak sekali beredar tadi memang apakah si aligator dan juga Mickey tadi itu merupakan jenis yang paling adaptif? Ya termasuk begitu memang jadi gitu paling ramah gitu ya, maksudnya paling ramah, paling mudah beradaptasi ya dengan lingkungan apapun gitu. Kalau
termasuk genjah juga. Mas Eko nih barangkali ada mau pertanyaan kok dari tadi diem aja nih kayaknya. Kayaknya masih malu kucing loh Mas. Jadi Bu, kalau alpukat itu sendiri Bu, kalau dari kita misalnya kalau kita tanam dari ukuran 1 meter itu bisa dia sudah mulai berbuah itu di usia berapa sih Bu? Sebenarnya gini ya Mas, kadang semua itu kan kembali ke perawatan gitu ya Mas. Kadang ada yang gini, kita soalnya saya punya pelanggan itu ya dari daerah Ciamis, itu beli alpukat ukuran 1 meter dari saya 1 tahun yang lalu ya, itu 1 tahun yang lalu. Tapi baru saja bulan kemarin itu mengirimkan foto ke saya, katanya bibitnya itu sudah berbuah. Iya, 1 tahun. Padahal ambil dari saya kan 1 tahun. Apa? 1 meter. Ya ini iya betul yang seukuran itu. Iya betul. Yang ini di 85 iya betul ya. Ini termasuk diantaranya ini juga. Jadi bisa dibilang kalau alpukat itu memang untuk waktu berbuah itu dia lebih cepat daripada betul sekali. Kalau durian kalau belum betul-betul tua batangnya kan belum memungkinkan untuk dibuahkan. Kalau misalkan dipaksakan kan akhirnya nanti juga betul sekali ya. Rimbun dan istimewa. Kalau misalkan mungkin ada juga yang beli ke saya, katanya sudah berbunga tapi dibuang, ada juga. Iya sengaja dibuang, jadi nggak dibuahkan karena khawatir nanti kan, karena masih terlalu muda begitu. Ada juga yang seperti itu. Ada yang tetap dijadikan buah nggak dibuang, ada yang sengaja dibuang juga ada. Jadi macam-macam tergantung lah ya. Tapi yang jelas pada dasarnya alpukat itu cepat ada yang agak lama itu ke jenis kendil, memang jenis kendil atau markus itu memang agak lama. Keset gitu bahasa Jawanya. Enggak, agak lebih lama dalam berbuah. Jadi kurang genjah bila dibandingkan yang lain itu kalau markus. Ketika si Miki dan juga aligator tadi 1 tahun sudah bisa si kelut tadi dia agak lebih lama sedikit ya. Markus bukan kelut ya, Markus itu lebih lama. Mungkin kisaran 4 tahun baru mulai belajar berbuah biasanya kalau. Jadi teman-teman kalau bicara soal alpukat saya sendiri memang masih perlu banyak belajar, mengingat jenisnya itu banyak sekali Mas Eko ya kan. Betul. Kalau saya hitung-hitung tuh mungkin ada 15 jenis barangkali. Kayaknya bisa lebih, bisa lebih. Jadi bisa lebih. Untuk kita bisa tahu jenis-jenis dan tentu saja mungkin yang paling mudah membedakan itu dari apanya sih Bu? Apa mesti kita tanya dulu satu-satu, kamu alpukat apa nih gitu, apa gimana Bu? Yang jelas gini ya Mas. Stres. Ya kan? Ya jadi jelas. Kita mesti tahu dulu itu dari mananya Bu? Dari karakter daunnya. Kita lihat penampakan luar dari daun udah kelihatan. Iya, udah bisa kita bedakan ini jenis apa, ini jenis apa, itu udah kelihatan. Bentuk fisik dari daun itu udah kelihatan. Ini Miki, ini aligator, ini markus. Kalau yang sudah bermain di alpukat insya Allah pasti paham. Gitu. Makanya untuk teman-teman insya Allah ya kami di sini walaupun saya belum terlalu paham tentang alpukat, tetapi ketika saya ada pesanan saya bilang sama Bu Yuni, Bu saya ada permintaan alpukat jenis ini dari nanti Bu Yuni yang menyiapkan supaya nanti tidak tertukar jenisnya Bu. Iya insya Allah dengan senang hati. Dengan begitu saya juga aman. Ketika nanti ada customer saya kemudian komplain, kok ini saya tinggal ngomong ke Bu Yuni, itu yang pilih bukan saya. Itu ya teman-teman ya. Kecuali saya bilang ini tapi dalam mengasih label beda, itu beda cerita. Jadi kan itu error, iya kan? Betul. Tapi kami di sini baik penjual bibit durian maupun penjual bibit alpukat insya Allah valid Bu ya. Ya insya Allah. Kita tidak akan bermain-main tentang jenis kalau customer kita minta Miki ya kita akan pasti kasih Miki. Kalau seandainya stoknya nggak ada ya kita akan bilang bahwa stoknya ada, mohon dicari jenis yang lain barangkali begitu ya Bu ya. Ya biasanya ketika satu varian tidak ada kan saya rekomendasikan untuk jenis yang lain. Biasanya kan seperti itu. Yang nggak kalah bagusnya gitu dalam hal kualitas. Secara kualitas akan berbeda. Iya betul. Dan buat jenis alpukat sendiri Bu, tentu saja daerah kita ini seandainya di Jawa Timur, Jawa Barat dan seterusnya itu kan ketinggian DPL kan sudah beda. Iya betul. Nah, itu misalnya rekomendasi dari Bu Yuni untuk alpukat jenis apakah yang paling cocok, misalnya kita bilang di bawah 500 mdpl misalnya begitu Bu. Jenis apa itu Bu misalnya Bu? Kalau di bawah maksudnya dari 0 mdpl sampai 500 mdpl gitu ya. Cocok itu jenis apa? Ya kalau Miki, aligator, red Vietnam, markus, kemudian yang
apa pokoknya selain khas lah ya. Oh, kalau iya, selain khas, kalau Pinkerton itu kan sudah Pinkerton, kemudian Avozilla itu di MDPL kisaran 700 ya, kisaran 700. Atasnya lagi 1000, MDPL 1000 itu jenis khas. Jadi selain jenis-jenis itu, selain jenis-jenis keluarga khas, otomatis untuk MDPL 500 insya Allah semuanya aman begitu. ya. Ya, itu versi saya ya Mas. Kadang kalau misalkan ya, kalau misalkan untuk lebih tepatnya ya silahkan jenengan googling di itu aja. untuk lebih tepatnya lagi begitu ya. Oh, yang disediakan di sini tuh ukurannya mulai dari ukuran berapa sih, Bu? Saya mulai dari 50 cm up, ada, okay. kemudian 80 cm up, Betul. kemudian semeter ngepres ini kan semeter kurang dikit ini. Iya, ini kurang dikit. Kalau yang itu kan ukuran 1 meter up. Siap. Kemudian 1,5 itu sebelah sana. Oke. Kemudian 25 ngepres ada 2 meter ngepres ya, maksud saya 2 meter ngepres ada. Itu yang tertinggi untuk sekarang. Semua yang ada di sini ketika kita melakukan pengiriman itu tidak ada pengurangan media tanam, teman-teman. Jadi bahwa nanti harga ongkos kirimnya lebih mahal tentu saja karena kita tidak mengurangi media tanam. Betul. Sehingga insya Allah nanti kalau pohonnya dikirim sampai di lokasi itu akan tetap sehat. Dan untuk alpukat saat ini di sini tidak ada alpukat, belum ada alpukat dongkelan, Bu ya. Iya. Jadi semua kalau bukan yang polybag biasanya itu adalah yang planter bag. Iya. Jadi memang asli dari kecil itu sudah medianya polybag. Misalkan ukuran sekian, polybagnya sekian. Nanti nanti opersak lagi ke ukuran yang lebih besar begitu. Bu, kalau dari pengalaman Bu Yuni sejauh ini jenis alpukat apa sih, Bu, yang rasanya paling enak menurut versinya Bu Yuni gitu, Bu? Kalau alpukat enak itu tergantung lidah masing-masing, tergantung selera ya Mas gitu ya. Itu menurut saya itu seperti itu. Jadi durian berarti ya. Sama kayak durian. Ada yang senang bawor, ada juga yang senang betul botakin. ya. Kulitnya enggak ya, Pak? Kalau kulitnya jangan, Mas. Nanti Ya kalau- jelas gini ya Mas, apa namanya, setiap apapun ya nggak alpukat, semua jenis buah apapun kan masing-masing di satu varian itu pasti ada satu keistimewaan sendiri-sendiri dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi mungkin rasanya enak tapi ada satu sisi kurang bagaimana. Ada yang mungkin rasanya kurang begitu enak tapi punya keistimewaan di sisi yang lain. Itu pasti seperti itu. Jadi ya jadi kembali ke selera masing-masing gitu ya. Dan teman-teman, insya Allah ya sekali lagi kami di sini Republik Bibit maupun juga dengan Banyumas Bibit 88 tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu kita memerlukan yang namanya kolaborasi. Betul. Kolaborasi dengan teman-teman petani yang lain. Dalam hal ini kayak misalkan kita fokus durian, ternyata ada permintaan alpukat ya kita sharing ke Bu Yuni, Bu ada nggak nih alpukat jenis ini, permintaan sekian, dengan dia tentu saja apa namanya itu sebagai sesama penjual kita tetap ada istilahnya tuh ya wajar lah kalau kita ngambil keuntungan dan segala macam karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai penjual kan, Bu kan. Tujuan kita berdagang kan memang untuk menghasilkan sesuatu, ya mencari laba betul. gitu. Jadi bohong kalau seandainya nanti cuman apa namanya kita cuman ngantar atau bagaimana itu sudah menjadi anu kami ya. Tapi gini teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kami petani bibit atau pengrajin bibit di sini itu memang semuanya tuh apa namanya tuh kita saling isi, saling membutuhkan, Bu ya. Jadi kadang-kadang Bu Yuni ada kebutuhan durian juga mungkin akan minta barang ke Mas Eko dan juga sebaliknya mungkin begitu Mas Eko ya. Tapi, saling mengisi dan saling mengisi. menguntungkan ya, betul. Tapi Melengkapi. untuk teman-teman yang pengen beli pohon alpukat nanti bisa menghubungin kami, Mas Eko maupun ke Bu Yuni juga sama. Kalian akan dikasih barang yang istimintil. Kalau saya istimintil, kalau Mas Eko ngomong apa? Siti Mincrit. Siti mintil. Kalau Bu Yuni barangkali Istimewa. Jadi Istimewa. selain alpukat juga ada rengkeng, Bu ya. Ada. Rengkengnya New Crystal. Betul. Ya kan? Ukurannya berapa dulu yang sebelah sana, Bu? Yang di sini. Ya. Kalau yang di sini ini ukuran 1,5 sampai dengan 2 meter ini, Mas. Itu 1,5 sampai 2 meter itu memang satu harga atau bagaimana? Beda harga. Otomatis ketika beda ukuran, beda ketinggian, otomatis sudah membedakan harganya, Mas. Kayak gini maksudnya Ini ukuran 2 meter, kurang lebih. Ya, kurang lebih. Jadi tidak tepat banget 2 meter, tapi sudah kurang lebih 2 meter begitu. kurang 2 meter, Iya. Kalau sebelah atasan itu yang 1,5 ya. Di Lapak Timur itu ada yang mulai 50 cm up, kemudian 1 meter juga ridi. Kalau Jadi di- tinggal pilih. Kalau di Istana Negara ada
Medan Merdeka Barat. Kalau di sini ada lapak barat dan juga lapak timur, teman-teman. Ya, teman-teman kalau sudah datang kemari, tinggal siapkan budgetnya saja. Mau pilih pohon yang model seperti apa, di sini menyediakan. Komplit ya. Dari mulai drivernya ada. Drivernya istimewa, ya. Jadi Republik Bibit dan juga Banyumas 88 ini memang luar biasa ya. Kameramen merangkap juga sebagai driver serta tukang muat. Luar biasa. Punya nilai plus ya Mas ya. Kan banting. Sebenarnya biar efisien Bu. Oh gitu ya. Biar ongkosnya efisien. Gitu. Yang jelas ngirit. Ya, begitu. Jadi kita mesti efisien karena sekarang ini bakul sudah banyak sekali Bu. Ya betul. Kita mesti tekan dia punya ongkos apa namanya operasional sehingga kita bisa menyesuaikan dengan harga jual tentu saja Bu. Mungkin Ibu sudah lebih paham lah perkara itu kan. Sekarang bahwa banyak sekali penjual-penjual zaman sekarang yang tentu saja punya harga sendiri Bu. Kayak gitu. Tapi karena di Republik Bibit dan juga di Banyumas Bibit 88 kita menggunakan program garansi sehingga bahwa harganya nanti ada sedikit lebih mahal sedikit itu saya kira wajar lah. Wajar karena memang kita mengadakan program garansi. Jadi kalau di kami di Republik Bibit itu kami kasih garansi 3 bulan setelah tanam. Begitu. Kalau nanti ada yang mati selama 3 bulan itu kita akan ganti pohonnya. Selama perlakuan dan juga perawatan pohon itu sama dengan apa yang kemudian kami sampaikan. Sesuai dengan prosedur ya Mas ya. Kayak gitu. Bukan yang aneh-aneh atau seperti apa, tapi lebih kepada perlakuan yang umum-umum Ya, saja lah. Kayak gitu. Gitu ya. Saya kira itu Oke. teman-teman. Sore hari ini kita mau lanjut kirim ke mana Mas Eko? Garut. Ke Garut ya, biar tidak terlalu malam nanti bongkar di sana. Saya kira itu dulu Bu Yuni, terima kasih banyak atas makasih. ilmunya. Sama-sama. Saya juga mau ngucapin terima kasih yang banyak banget sebanyak-banyaknya buat Mas Rohman dari Republik Bibit, kemudian sama Mas Yuli dari Banyumas Bibit. 88. Oh 88 ya. Pokoknya kalau ingat salep itu udah. Gitu ya. Semoga lancar dan berkah ya Mas ya. Amin. Itu yang paling penting. Oke teman-teman, saya kira itu dulu. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya kira itu. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyumas Bibitnya belum closing lu, jangan nggak closing. Apa-apa seperti Oke ya? borong. Oke ya teman-teman. Mantap. Jos.